Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh, pahala yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat kesehatan, di mana kita tahu sendiri di negara kita, bahkan di seluruh dunia, telah terjadi wabah virus corona yang hingga hari ini belum bisa dikendalikan. Qadarullah, ini adalah ketentuan dari Allah agar kita manusia mampu mensyukuri atas nikmat kesehatan tersebut. Segala puji bagi Allah, kita diberi juga kesempatan, waktu, dan kekuatan untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perintah yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, maupun perintah-perintah sunnah lainnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan ulama-ulama yang baik yang mempunyai akhlak yang terpuji. Sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk dapat bersua kembali di dalam satu pembahasan yang menurut saya sangat menarik, yaitu pembahasan tentang meraih keberkahan di setiap harinya. Keberkahan di setiap harinya ini adalah keberkahan yang kita dapatkan di awal waktu hari, yaitu di waktu subuh atau waktu fajar. Seperti yang saya kutip dari di awal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 78, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada ayat ini Allah menjelaskan perintah salat 5 waktu, dan secara khusus menyebut keistimewaan salat fajar atau salat subuh, bahwa pada saat itu doa semua orang yang melaksanakannya diamini para malaikat yang bertugas secara bergantian
malaikat siang dan malaikat malam, dan melaporkan kebaikan-kebaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dipertegas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salati fajri." Malaikat-malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada saat salat subuh itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan lebih baik jika kita bangun sebelum subuh, sebab pada saat itu kita tidak hanya mendapat doa serta apresiasi para malaikat, tapi juga menambah kesehatan dan kecerdasan. Otak bekerja lebih baik dan mudah untuk mengingat sesuatu pada tengah malam sampai pagi hari. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, "Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu khila." Sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari atau di subuh hari, udara yang bersih dan kaya oksigen saat itu dapat mengoptimalkan metabolisme tubuh, mengurangi resiko serangan jantung, dan mencegah kerusakan paru-paru. Ini kata para ahli kesehatan. Dan Nabi SAW bersabda, "Wahai Allah, berikanlah umatku pada pagi hari mereka." Nabi SAW berdoa dengan doa ini untuk umatnya yang bangun pada pagi hari. Orang yang bangun terlambat agak siang berarti kehilangan jatah, minimal kehilangan jatah udara bersih, dan jatah doa Nabi SAW ini. Dahsyatnya waktu fajar menjelang subuh, sampai Allah menamakan salah satu surah di dalam Al-Quran dengan nama Al-Fajr. Allah bersumpah dengan waktu tersebut, wal fajr. Banyak sekali di antara kita mengejar materi dunia yang tak seberapa dengan susah payah, penuh keletihan, penuh kesulitan yang besar, tapi sering kita abaikan waktu fajar yang diberkahi dan disaksikan oleh para malaikat itu. Ibadah sholat yang hanya 2 rakaat itu ternyata lebih berat dari langkah kaki kita dan kendaraan bermotor yang melaju memburu materi. Bahkan banyak di antara kita yang tega membiarkan anak-anak yang sudah akil balik dan dewasa itu tidak sholat, tidak mengerjakan kewajiban fardu ain. Kita biarkan mereka tertidur hingga subuh berlalu. Mereka dibangunkan dan orang tuanya risau ketika anak-anak mereka terlambat ke sekolah. Dua-duanya ini penting, tapi sholat adalah urusan keselamatan dunia wal akhirat.
Sahabat Ibrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan mereka yaitu para mujahid subuh, para jamaah di masjid ini banyak sekali. Di antara fadilah yang Allah berikan yaitu dijelaskan, Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah sama dengan ia sholat sunnah setengah malam, dan siapa yang sholat subuh berjamaah sama dengan ia sholat sunnah semalam full. Sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bangun tidur, minumlah dengan posisi duduk segelas air putih sedikit demi sedikit sebelum sikat gigi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang sewaktu tidur. Sebab selama tidur, aktivitas tubuh kita sejatinya tidak berhenti. Aktivitas sejatinya tubuh kita ini tidak berhenti. Dan bacalah basmalah sebelum minum, dan hamdalah setelah minum. Lakukan yang sama untuk tegukan kedua dan ketiga. Minum dengan sekali tegukan dapat merusak liver dan ginjal. Nabi SAW selalu minum segelas air dengan 3 kali tegukan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anha. Dengan cara itu maka selama masih ada air yang tersisa dalam tubuh, kita akan dijauhkan dari perbuatan dosa. Demikianlah menurut Syekh Mutawalli Asy-Syarawi ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ini. Allah Ta'ala berfirman, "Faskuruni askurkum, waskuruli wala takfurun." Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Pergilah ke masjid untuk sholat subuh dengan berjalan kaki ataupun berkendara, baik itu sepeda atau motor, sambil kita bisa menghirup udara segar. Bacalah salawat Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika masuk dan keluar masjid dengan memohon ampunan dan dibukanya semua pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Setelah itu salatlah sunnah fajar atau qabliyah subuh. Salat ini jangan sampai terlewatkan. Jadi saya garis bawahi, salat ini jangan sampai terlewatkan. Ia termasuk kategori sunnah yang muakkadah, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Disabdakan, diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sunnah fajar lebih baik dari dunia beserta isinya. Jika waktu memungkinkan, janganlah keluar masjid sebelum matahari itu terbit. Sekali lagi, jika tidak mengganggu aktivitas keseharian kita,
Sebab aktivitas zikir sampai matahari terbit, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat atau yang disebut dengan sholat isyraq, itulah yang mendatangkan pahala haji dan umrah yang dihadiahkan kepada sahabat-sahabat Ibrah dengan sempurna. Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah, pahala yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup untuk pembahasan kita hari ini, saya akan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat ke-10, wasabiqunas sabiqun. Orang yang paling awal itulah orang yang paling awal. Orang yang datang ke masjid paling awal, dialah yang masuk surga paling awal. Jika sahabat Ibrah, orang yang awal menolong orang miskin di sekitar Anda, maka Andalah orang yang paling awal ditolong Allah hari itu. Marilah kita sama-sama para mujahid subuh untuk berlomba-lomba bangun paling pagi untuk siap terbang paling tinggi menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan petunjuk, hidayah, taufik, kekuatan untuk dapat menghidupkan waktu-waktu subuh dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Jika bermanfaat, silakan subscribe, komen, like, dan share untuk channel Sahabat Ibrah TV. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.